Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKRK 2019. Jadi saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu materi taksonomi. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP atau Proyek Prinsip Sekolah Pembangunan, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada siswa. Jadi, tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai banyak letak tempat tersebut, sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan. Oleh seorang ahli bernama Scriff tahun 1967 dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran. Yang kedua, bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. Yang ketiga, tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Ebel tahun 1963 berpendapat bahwa hasil pendidikan merupakan suatu yang penting tetapi tidak dapat diukur makna tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tingkat tujuan itu, yang akhirnya oleh Favin de Litthers disimpulkan bahwa ada 3 tujuan termaksud taksonomi, yaitu yang pertama, tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. Yang kedua, taksonomi. Yang ketiga, tujuan yang operasional. Yang kedua, taksonomi Bloom dan Krathwohl telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang melahirkan taksonomi lainnya. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh 2 orang ini adalah 4 buah, yaitu yang pertama, prinsip metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksikan kepada cara-cara guru dalam mengajar. Yang kedua, prinsip psikologi. Taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Yang ketiga, prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Yang keempat, prinsip tujuan. Tingkat-tingkat tujuan tidak selaras dengan tingkat-tingkat nilai-nilai. Tiap-tiap tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkat yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat faktor lebih mudah daripada menarik kesimpulan, atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkat kesulitan ini juga merefleksikan kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari 2 bagian, yaitu cognitive domain dan affective domain. Cognitive domain and activity domain. Penciptaan dari kedua taksonomi merasa tidak tertarik pada psikomotor domain karena mereka melihat hanya ada sedikit
Kegunaannya di sekolah menengah atau universitas. Bloom tahun 1966 akhirnya Simpson melengkapi dua domain yang ada dengan psikomotor domain tahun 1966. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada tiga tingkatan. Yang pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal. Yang kedua, pelurusan kategori menjadi sederajat tujuan. Yang ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas atau teks dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkat kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu yang pertama ranah kognitif atau cognitive domain, yang kedua ranah afektif atau affective domain, dan yang ketiga ranah psikomotor atau psikomotor domain. Keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Ranah kognitif atau mengenal atau rekognitif. Dalam mengenal, siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban. Contohnya, hasil bumi yang terkenal dari daerah Temanggung adalah A. Padi, B. Tebu, C. Tembakau. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Dalam pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara faktor-faktor atau konsep. Yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi atau application. Untuk penerapan atau aplikasi ini, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau memilih suatu abstraksi tertentu seperti konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, dan cara secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar. Contohnya, untuk menyelesaikan hitungan 51 kali 40 sama dengan N. Maka paling tepat kita gunakan A. Hukum asosiatif, B. Hukum komutatif, C. Hukum distributif. Yang keempat, analisa atau analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisa suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep dasar. Contohnya, siswa disuruh menerapkan apa sebab pada waktu mendung dan ada angin kencang tidak segera turun hujan. Yang kelima, sistensis atau sistensis. Apabila penyusunan soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sistensis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk membangun atau menyusun kembali atau remise hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintetis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Contohnya, dengan mengetahui situasi daerah dan milik dalam hal kekayaan, bahwa mental serta semangat penduduk di suatu daerah yang kini dapat berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang besar, maka kota kecil di tepi pantai mana yang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota pelabuhan yang besar. Evaluasi. Yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation. Apabila penyusunan soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal, mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif ini tidak sama dengan mengevaluasi dalam pengukuran aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif
ini menyangkut masalah benar atau salah yang didasarkan atas adil, hukum, prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek efektif menyangkut masalah baik buruk berdasarkan nilai atau norma yang diakui oleh subjek yang bersangkutan. Yang kedua, ranah efektif. Yang pertama, pandangan atau pendapat atau opini. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Yang kedua, sikap atau nilai. Dalam penilaian efektif tentang sikap ini mengenal respon yang melibatkan sikap atau nilai terhadap telah mendalam dan guru meminta untuk dia mempertahankan pendapatnya. Yang ketiga, ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor, sensori motor atau perceptual motor. Jadi, ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya. Taksonomi untuk ranah psikologi antara lain dikemukakan oleh Anita Harrau tahun 1972. Menurut Harrau, kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswanya akan sangat mendukung mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Selain yang telah dikemukakan tersebut, Harrau juga memberikan saran mengenai bagaimana melakukan pengukuran terhadap ranah psikomotor ini. Menurutnya, penentuan kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dan waktu tersebut diperkirakan para penilai belum dapat menangkap gambaran tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa. Yang ketiga, lain-lain taksonomi. Banyak kriteria telah dipaparkan kepada Bloom CS tentang pembagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, modifikasi, atau kategori baru. Yang pertama, McGrew tahun 1963, Klickman tahun 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi, Watt tahun 1968 untuk matematika, dan Lewis tahun 1965 untuk ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, Guilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Guilford telah berbicara lebih luas tentang implementasi model ini di bidang pendidikan. Dikatakannya bahwa untuk melatih kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan latihan tertentu pula. Sedangkan menurut Gagner dan Merli juga mengemukakan taksonomi lain. Di dalam bukunya, Gang menyebutkan adanya 8 buah kategori, yang Pale Merli tahun 1971 ditambah 2 buah kategori lagi. 8 hierarki tingkah laku menurut Gagne adalah: yang pertama, signal learning, yang kedua, stimulus response learning, yang ketiga, caning, yang keempat, verbal asosiatif, yang kelima, discriminator learning, yang keenam, concrete learning, yang ketujuh, ruler learning, dan problem solving. Yang keempat, Garci dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi Bloom mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi tingkah laku siswa yang dapat diamati. Kategori yang dilakukannya adalah: yang pertama,
identifi, yang kedua nama, yang ketiga distribusi, yang keempat konstruksi, yang kelima order, yang keenam demonstrasi. Yang kelima, De Blok mengatakan bahwa taksonomi Bloom diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gegna dan Merli bertitik tolak pada posisi belajar, maka De Blok tahun 1972 mengembangkan model yang didasarkan pada tujuan-tujuan mengajar. Ia mengajukan 3 arah dalam kegiatan mengajar. Yang pertama, forum particle to more integral learning. Yang kedua, forum limit for fundamental learning. Yang ketiga, forum special to general learning. Itulah tadi penjelasan tentang materi taksonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.